Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada semuanya. Perkenalkan, saya Jasmine Iza Samaso. Sebelum saya memulai, saya ingin memberikan quotes yang cukup menyentuh hati dulu nih. Kutipan ini dari Maya Angelou. Beliau merupakan seorang penulis dan aktivis yang pernah berkata, "People will forget what you say, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel." Dari kutipan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa inti dari hubungan manusia adalah bagaimana kita saling mempengaruhi, tidak hanya melalui tindakan saja tapi juga emosi. Maka dari itu, saya akan membahas dua konsep penting untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan akrab lagi, yaitu atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Atraksi interpersonal merupakan bagaimana dan mengapa seseorang bisa tertarik dengan seseorang, baik dalam konteks kepribadian, minat, sikap maupun penampilan. Atraksi interpersonal ini juga merupakan langkah awal seseorang untuk membuka interaksi yang lebih lanjut. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi atraksi interpersonal ini, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal ini terdiri dari kesamaan karakter personal. Kita pasti akan menyukai seseorang yang memiliki pandangan dan sikap yang sama dengan kita, karena kita akan karena hal tersebut akan membuat kita merasa nyaman dan merasa didukung. Dan yang kedua itu tekanan emosional atau stres. Kenapa ini bisa disebut sebagai faktor personal? Karena ketika kita merasa cemas, kita pasti cenderung akan mencari seseorang untuk kita merasa lebih baik. Dan yang ketiga itu ada harga diri yang rendah. Seseorang yang memiliki harga diri yang rendah pasti akan lebih mudah untuk dekat dengan orang yang menunjukkan perhatian lebih kepadanya, karena mereka ini membutuhkan dukungan emosional pada orang tersebut. Dan yang terakhir itu ada isolasi sosial. Seseorang yang merasa terisolasi pasti akan sangat menginginkan interaksi sosial, karena dengan adanya kehadiran orang itu akan membuat kebahagiaan dan mengurangi kesepian. Kemudian yang kedua itu ada faktor situasional. Faktor situasional ini terdiri dari daya tarik fisik. Seseorang yang menarik secara fisik sering dipandang sebagai orang yang cerdas dan baik, yang akan membuat kita untuk membuka interaksi lebih lanjut. Yang kedua itu ada ganjaran. Ganjaran dalam hubungan ini merupakan manfaat emosional, material, dan psikologis yang dirasakan, seperti dukungan, penghargaan, dan juga keuntungan lainnya. Kemudian yang ketiga ada keakraban. Keakraban ini akan muncul dari interaksi yang sering dan akan menghasilkan rasa percaya. Keakraban ini akan membangun rasa percaya dan juga akan membuka peluang kita untuk menjalin hubungan jangka panjang. Kemudian yang keempat itu ada kedekatan seperti kepada rekan kerja ataupun tetangga. Itu akan lebih mungkin untuk menjalin hubungan karena interaksinya yang sering, sehingga akan mempercepat keakraban dan juga akan membuka peluang untuk menjalin hubungan lebih dalam lagi. Dan yang terakhir itu ada kemampuan. Seorang yang memiliki kemampuan dalam bidang tertentu akan terlihat lebih menarik dan dihormati. Nah, kalau atraksi interpersonal tadi merupakan ketertarikan awal seseorang, maka hubungan interpersonal ini merupakan hasil dari komunikasi yang berlanjut, seperti pertemanan, rekan yang akrab, dan bahkan hubungan keluarga yang dekat, yang mencakup bagaimana kita membangun kepercayaan, memahami, dan berkomunikasi dengan orang tersebut. Terdapat 3 faktor yang dapat menumbuhkan hubungan interpersonal seseorang, yaitu ketika kepercayaan ini akan membuat kita lebih terbuka dan juga menghindari kesalahpahaman dengan orang lain. Yang kedua itu ada sikap suportif. Sikap suportif ini akan menciptakan rasa aman dan nyaman sehingga seseorang bisa merasa dihargai dan didengar. Kemudian yang terakhir itu ada
sikap terbuka. Nah, sikap terbuka ini juga dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang nyaman, di mana seseorang dapat merasa aman untuk bertukar pikiran dan emosi tanpa harus merasa dihakimi. Jadi hubungan interpersonal ini merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan, baik secara personal maupun profesional. Dan melalui atraksi interpersonal tadi, kita dapat belajar bahwa kedekatan, kesamaan, dan keakraban ini merupakan fondasi yang membantu kita untuk membangun hubungan yang lebih bermakna lagi. Dan sikap seperti mendukung, keterbukaan, dan juga menghargai orang lain itu juga dapat mempererat hubungan tersebut. Hubungan yang sehat itu tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga dapat memberikan kita kekuatan untuk tumbuh bersama. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambahkan pemahaman baru mengenai pentingnya hubungan positif, saling menghargai, dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebagai penutup, izinkan saya untuk memberikan pantun terlebih dahulu ya. Bunga melati harum wanginya, tumbuh subur di taman sari. Jagalah hubungan dengan sesama, berlandaskan rasa hormat dan empati. Saya Jasmine Samangso, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.